siap Tuhan mendengar firman-Mu. Kau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang rindu akan kebenaran-Mu. Biarlah setiap bejana-bejana hati yang hari ini datang kepadamu Tuhan, dipuaskan, dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami menemukan kelegaan, kekuatan, kesembuhan, dan hidup kami Bapa semakin hari memuliakan Engkau. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan ini Tuhan. Biar Tuhan sembunyikan di belakang kayu salib-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan mengambil tempat yang terbaik dalam setiap hati sanubari kami. Kami siap diberkati, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Boleh sapa samping kirinya, katakan aku diberkati melihatmu ada di sini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita hari ini belajar bersama tentang melepas pengampunan. Ini menjadi problem kita semua, termasuk saya. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya juga selalu harus rela untuk melepas pengampunan. Karena di dalam hidup ini kita itu pasti dilukai dan melukai. Bapak Ibu nggak mau dilukai, nggak mau melukai atau dilukai, harus pindah ke dunia lain. Karena selama kita hidup di dunia ini, pasti kita akan melukai dan terluka. Sama seperti Bapak Ibu kalau membawa kendaraan, kalau nggak ditabrak ya menabrak. Nggak ada pilihan lain. Kalau nggak mau ditabrak ya jangan kemana-mana. Simpen mobilnya di rumah gitu, dielus-elus setiap hari gitu ya. Pasti nggak ada yang nabrak. Walaupun gitu bisa juga kejatuhan genteng ya, kejatuhan pohon gitu. Nah, karena itu saudara, kita harus ingat, siap atau nggak siap, kita pasti terluka dan melukai orang lain. Makanya banyak orang memilih tidak mau hidup di dunia nyata ya. Tetapi mereka banyak orang memilih hidup di dunia maya. Buat akun, serang orang, tutup akunnya gitu. Karena apa? Dunia maya lebih asik. Kalau kita nggak mau lihat komen orang, tinggal tutup, jangan buka dunia maya gitu. Nah, biasanya ketika orang dijahatin, apa yang terjadi? Membalas, membenci. Perang kita, perang. Kalau kamu sakitin aku sakitin kamu. Aku lebih parah lagi. Aku sakitin kamu, aku serang kamu, aku jahatin kamu. Biasanya, saudara-saudara, ini yang terjadi. Tapi coba kita lihat, apakah perang menyelesaikan masalah? Senang kemarin di ABWU, ibu-ibu ABWU itu dari Jepang ya Bu ya, menyuarakan perdamaian. Karena Jepang sudah ngalamin pahitnya perang gitu ya. Nggak ada yang untung. Yang untung siapa? Iblis. Kejahatan kalau kita lawan dengan kejahatan tidak bakalan selesai. Kita terpenjara dalam lingkaran setan. Kita mencoba menyelesaikan masalah dengan menambah masalah gitu loh. Maka kita akan berputar-putar. Nah, biasanya Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu disakiti, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nggak usah jauh-jauh, saya dulu saya pasti akhirnya suka diem, menghindar, diem-dieman, menjauhi. Dulu dosen ibu asrama saya, karena saya sudah cerita ya, saya ini adalah orang yang luka batinnya parah sekali. Dibesarkan tanpa sosok ayah. Mama saya, orang tua saya 2 kali menikah. Saya amburadul, penuh dengan kepahitan, sensitif. Kalau benci sama orang itu saya nggak bisa tidur. Yang saya pikirin terus orang itu. Masalahnya nggak selesai, nambah. Saya frustasi, buang air darah, sakit mahnya kronis. Karena apa saudara? Saya mencoba menyelesaikan masalah dengan menambah masalah.
Dulu ibu asrama saya bertanya, kamu lagi sariawan ya? Gitu ya. Padahal lagi sakit hati gitu ya. Kalau ditanya, kamu kenapa? Kamu sakit hati? Enggak apa-apa. Tapi di dalam hati, awas kamu ya. Di belakang nanti tak. Pulang dari mana ini? Dia nanti pulang dari mana? Siap-siap. Ya. Menyusun strategi untuk melukai, untuk membalas. Enggak bisa jujur gitu ya. Kamu sakit hati? Enggak apa-apa. Hidup dalam kepalsuan. Tapi di belakang apa? Mengata-ngatai, membuli, sentimen. Mau mengampuni, tapi kalau ada untungnya. Bahkan saudara, ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya mungkin gak membalas dengan apa yang dia perbuat. Tapi sering sekali apa? Melempar orang itu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harusnya dipakai untuk membangun, tetapi untuk menyakiti orang, untuk meruntuhkan bait Allah. Makanya saudara, kita ketika kita hidup selalu mempertahankan ego kita nggak rasain damai. Waktu kita lakukan sesuatu kepada orang lain, itu juga akan dilanjutkan kepada orang lain. Nggak ada hentinya. Dulu orang tua kita disakiti oleh orang tuanya, kita disakiti oleh orang tua kita nggak sembuh, kita lanjutkan kepada anak kita. Anak kita melanjutkan, nggak ada putus-putusnya. Kenapa kita mesti disakiti? Tentu karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kenapa kita dikecewakan? Karena kita juga manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Karena kita sudah mengecewakan Tuhan. Tapi saudara, di dalam Tuhan, sakit yang kita alami, kutuk yang kita alami, luka yang kita alami, Tuhan pakai itu untuk membuat kita mengerti arti kehidupan kita. Kita akhirnya mengerti. Waktu saya berselisih sama Jali, hubungan kami jadi rusak. Tadinya bisa ketawa lepas, nggak bisa ketawa lepas. Dari situ kita mengerti bahwa dosa yang kita perbuat, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu akhirnya membuat kita terpisah dengan Allah. Membuat kita ada jurang pemisah yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Waktu kita sadar bahwa disakiti, dikecewakan itu tidak enak, sehingga dalam hati kita memungkinkan sekali lahir, aku gak mau menyakiti. Meskipun memang waktu kita gak mau menyakiti, pasti ada selalu orang yang tidak sengaja oleh kita bisa tersakiti. Tapi saudara, jawaban, solusi atas kesakitan, atas kejahatan yang kita terima adalah kita harus mengampuni. Dalam Kejadian 50 ayat 20 ini cerita tentang seorang Yusuf. Yusuf itu disakiti sama saudara-saudaranya, dijual, dibenci, dijual. Udah dijual, dipitnah lagi, akhirnya masuk penjara. Tapi saudara, waktu beberapa tahun kemudian Tuhan mengangkat hidupnya Yusuf. Ia akhirnya bertemu dengan ke-11 saudara-saudaranya yang mencari makanan ke Mesir. Waktu Yusuf bertemu saudara-saudaranya, Yusuf tidak membalas. Yusuf tidak berkata, rasain sekarang ya, dulu kamu menjahatin saya, sekarang kamu kelaparan kan, kualat, makanya jangan jahatin aku. Lalu dia nggak memanggil algojo, dia sangat memungkinkan sekali untuk memanggil algojo yang ada di Mesir, hajar ini 11 orang ini. Yusuf nggak berkata seperti itu, tapi Yusuf melepas pengampunan. Dari awal Yusuf melepas pengampunan.
Jadi apa itu pengampunan? Pengampunan itu adalah menyerahkan untuk tidak membalas kesalahan orang lain. Tersakiti itu pasti, tetapi pengampunan itu pilihan. Mengampuni berarti kita menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan kita adil, Dia besar. Kalau kita tidak mau mengampuni berarti kita sedang bilang, Tuhan, aku saja yang mengadili orang ini. Aku lebih adil daripada Tuhan. Padahal firman Tuhan jelas berkata, apa? Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Pembalasan itu bukan hak kita. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Sering sekali manusia menuntut pembalasan, tidak mau mengampuni. Tapi apakah membawa kita kepada kebaikan? Bukan kebaikan yang kita terima. Kita berputar-putar dalam lingkaran setan, nggak pernah berhenti. Nggak ada orang yang diuntungkan. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada nggak orang yang Bapak Ibu lihat hidupnya penuh kebencian, hidupnya menjadi lebih baik karena dia benci orang? Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah ada orang yang hidupnya penuh dengan kebencian, hidupnya makin sehat? Nggak ada. Sakit-sakitan, anaknya jauh dari prestasi, rezeki juga jauh. Mengapa kita mengampuni? Karena pengampunan akan membawa kita kepada kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sediakan buat kita. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah menyimpan sampah di rumahnya? Pernah menyimpan sampah di rumah? Pasti nggak pernah. Karena kalau kita simpan sampah di rumah, apa yang terjadi? Bau, berantakan, tikus-tikus bakalan datang, semut-semut datang, akhirnya lalat-lalat juga datang. Ketika rumah kita sedemikian bau, penuh dengan binatang-binatang yang tidak kita undang, akhirnya apa? Kita menjadi orang yang penyakitan, menjadi orang yang sakit-sakitan. Makanya saudara, kita harus mengampuni. Waktu kita mengampuni itu seperti kita melepaskan sampah, membuang sampah dari hidup kita. Karena lewat mengampuni, maka di situ memulihkan hubungan kita, baik dengan sesama, baik juga dengan Tuhan. Lewat kita mengampuni, kebersamaan kita, kesatuan kita terjaga dengan baik. Lewat mengampuni, maka ada kasih yang nyata yang bisa dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Seperti suami istri ya. Kalau saya berantem sama istri saya, oh, Pak Pendeta yang berantem juga sama istri. Berantem. Jadi jangan lihat pendeta itu sempurna gitu ya. Kami berantem terus terang. Tapi bedanya apa? Kita selalu berlomba-lomba untuk menyelesaikannya. Kalau dulu kan enggak, biarin, biar dia rasain gitu. Waktu kita berselisih sama suami istri kita, apa yang terjadi? Pasti sungkanan ya. Itu juga yang terjadi waktu kita tidak menyelesaikan selisih. Atmosfernya itu berbeda. Orang kalau datang ke rumah, kalau suami istri lagi bertengkar, pasti atmosfernya berbeda. Kok aku gak nyaman ya? Jadi saudara, mengampuni itu adalah cara kita untuk menyelesaikan selisih. Jangan tunggu-tunggu lama-lama. Alkitab katakan sebelum matahari terbenam, kita harus sudah mengampuni. Waktu kita mengampuni, kita memutuskan untuk tidak mengingat-ingat lagi kesalahan saudara kita. Untuk tidak lagi membalas kesalahan saudara kita. Waktu ingat, iblis ingatkan kesalahan saudara kita, kita putuskan, aku mengampuni, aku tidak membalas. Tuhan yang berperkara.
Karena saudara, waktu kita terluka, lalu kita memutuskan untuk mengampuni, itu sama halnya seperti pohon pepaya, pohon mangga, ketika dilukai, apa yang terjadi? Membuat pohon itu lebih banyak berbuah. Amin. Demikian juga saudara, kalau Tuhan izinkan kita terluka, artinya Tuhan ingin kita lebih banyak lagi berbuah. Amin. Tapi jangan saling melukai ya, jangan sengaja saling melukai ya. Kalau Tuhan izinkan kita terluka, Tuhan mau kita berbuah lebih banyak. Melalui luka yang kita alami, justru dunia akan melihat bagaimana rencana Allah tidak pernah gagal dinyatakan bagi anak-anaknya. Melalui dilukai, justru dunia bisa merasakan ketulusan kasih yang sejati melalui kita. Waktu kita dilukai, kita tidak membalas, tetapi kita mengampuni. Dunia bisa tahu kasih apa yang ada pada orang ini. Kok bisa Mama Ina bisa hidupnya seperti itu? Betapa jahat orang itu, tapi masih saja diampuni, bahkan diberkati gitu loh. Orang akan penasaran, dan lewat itu kita bisa bersaksi. Memang kalau kita bicara soal pengampunan, kita lebih banyak belajar dari saudara kita orang tua. Ya, setuju? Waktu kakinya diinjil gitu, Bang, ngulang Bataknya. Bang, apa sih? Orang lagi enak-enak melamun. Bang, tolong bang. Apa sih? Resek banget. Kaki saya bang diikat sama bang. Oh, mak. Sorry, nggak terasa. Buat abang nggak terasa, buat saya terasa. Waktu kita disakiti, saudara, sering sekali kita berkata nggak apa-apa. Kita nggak mau jujur. Kita harus jujur. Dalam Matius 18 ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Tadi orang Jawa sama orang Batak cepat mengampuni. Oh nggak apa-apa, kaki saya diinjak, nggak apa-apa. Melupakan. Waktu turun dari kereta pasti melupakan. Tetapi kalau yang melukai kita itu adalah orang yang terdekat kita, kakak kita, adik kita, orang tua kita, itu sulit untuk kita melukai. Makanya di ayat ini Petrus bertanya, mengampuni saudaraku. Karena yang paling memungkinkan menyakiti kita adalah orang terdekat dengan kita, saudara seiman kita, suami kita, istri kita, anak kita. Mereka adalah orang-orang yang sangat berpotensi untuk melukai atau kita lukai. Kenapa? Karena tanda kita dekat. Saya bersyukur sekali dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan di sini. Saya banyak sekali melakukan kesalahan, tapi saya melihat jemaat di sini tidak membalasnya, mengampuni. Amin. Salah ya? Salah menilai saya ya? Amin Bapak Ibu. Saya sudah senang-senang tadi, malah nggak dibalas. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, yang paling berpotensi untuk melukai atau kita lukai adalah orang terdekat kita. Karena apa? Karena tandanya kita bilang sama-sama ini itu tanda. Iya, itu tanda kita dekat gitu saudara. Tapi masalahnya memang sulit untuk kita mengampuni, lebih sulit untuk kita memaafkan, lebih sulit untuk kita melupakan. Kenapa? Karena kita berpikir, kamu kan anakku, kamu kan suamiku, kamu kan sahabatku, kamu kan pernah aku traktir, kamu kan pernah aku berkati. Seharusnya kamu dengerin saya, seharusnya kamu jaga hati saya, seharusnya kamu perhatikan saya. Kita sering sekali memiliki mental jasa.
Saya kan sudah banyak berkorban untuk kamu. Seharusnya kamu ikut dengan omongan saya. Kamu seharusnya menjaga perasaan saya. Kita sering sekali kepingin mengambil kontrol atas mereka, orang-orang yang terdekat dengan kita. Makanya sering sekali karena mereka hati kita tersakiti. Tapi kepada orang yang baru kenal, oh nggak apa-apa Pak, kita bisa tersenyum gitu ya. Karena kita nggak pernah tanam jasa pada mereka. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini biarlah firman Tuhan mengkalibrasi hati kita. Kita punya paradigma yang berbeda. Karena Yesus kita juga disakiti oleh orang yang terdekat dengan Dia. Siapa yang menyakiti Tuhan Yesus? Murid-muridnya yang dilayani selama ini, yang diperhatikan selama ini, yang didoakan selama ini, yang didukung selama ini. Murid-muridnya yang melukai Dia. Dijual cuma 30 keping perak, nggak ada harganya. Tapi Yesus nggak pernah bilang, nggak pernah bilang sama muridnya, aku sudah perhatikan kamu, aku sudah doakin kamu, aku sudah mengajar kamu. Kenapa kamu tega seperti itu, Yudas? Tuhan Yesus tidak pernah berkata demikian. Karena Yesus memuliakan Bapaknya. Karena Yesus melayani murid-muridnya tanpa pamrih, dengan kasih agape. Itu juga yang akan terjadi waktu saudara memberkati orang lain, memperhatikan orang lain tanpa ada agenda pribadi. Meskipun apa reaksi orang itu, saudara bisa berkata, aku melakukan ini bukan untuk kamu, tapi untuk Tuhan. Aku melakukan ini semua bukan untuk saya kamu dengar, saya kamu perhatikan, tapi untuk memuliakan Tuhan. Saudara akan melayani tanpa pamrih, tulus, ikhlas, kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Daud juga disakiti oleh ayahnya sendiri. Ayahnya tidak memperhitungkan dia. Kakak-kakaknya juga tidak memperhitungkan, meremehkan Daud. Bahkan istrinya, papa mertuanya kepingin membunuh Daud. Yefta juga diusir oleh saudara-saudaranya sendiri. Yusuf, kita sudah melihat tadi bagaimana Yusuf disakiti oleh saudara-saudaranya. Tapi saudara, pilihan terbaik adalah kita mengampuni, bukan membalas. Bukan berkata, gak apa-apa, tapi di belakang kita bangun strategi, bangun politik untuk menyerang dan menjatuhkan. Kalau kita seperti itu sama dengan penyakit lupus, penyakit autoimun. Tahu penyakit autoimun? Menyerang selnya sendiri. Maka gak akan pernah orang seperti ini sehat. Ada gak obatnya? Gak ada obatnya. Karena obat untuk kita saling mengasihi itu dari Tuhan. Yusuf tidak membenci. Walau dia mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, dibuang ke Mesir, dipitnah dan dipenjarakan, tetapi Yusuf tidak sakit hati. Bahkan lewat apa yang diperlakukan oleh saudaranya, Yusuf melihat bagaimana Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Waktu saudara memilih untuk mengampuni, saudara sedang membiarkan Tuhan bekerja melalui kesulitan penderitaan yang saudara alami untuk melihat kutuk menjadi berkat. Amin. Amin. Bagaimana cara kita untuk mengampuni? Yang pertama, saudara, Yusuf tadi berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Apa rahasianya? Rahasianya adalah keterbukaan. Jujur, kalau sakit bilang sakit. Karena keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Kamu tidak bisa sembuh kalau kamu masih terus berpura-pura untuk tidak terluka dan berkata aku tidak terluka. Sama seperti Bapak Ibu, kalau luka, kalau nggak dibersihkan, nggak ditunjukkan, disimpan-simpan, ditutup-tutupin, pasti lukanya makin parah. Demikian waktu kita terluka, tersinggung, kita perlu jujur. Aku sakit hati, aku kesel sama kamu. Kita perlu terbuka, jujur dengan diri kita sendiri. Lalu apa yang Yusuf lakukan? Dari perkataannya, dia berkata Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan.
Di sini Yusuf melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Yusuf menyadari ada Tuhan yang penuh kasih, ada Tuhan yang memberi mimpi, ada Tuhan yang memberi visi kepada saya lewat mimpi. Itu yang meneguhkan saya. Tuhan yang penuh kasih yang akan membuat saya berhasil. Waktu kita mengalami kasih agape, saudara, itu yang akan menyembuhkan hati kita. Waktu kita sadar bahwa Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita, bahwa kita sadar bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita, Dia memperhatikan kita, Dia mengasihi kita, Dia sudah menyelesaikan persoalan kita di atas kayu salib. Telestai, sudah selesai. Persoalan terbesar kita Dia sudah selesaikan. Maka kita beroleh kelegaan di dalam kehidupan kita. Waktu kita beroleh kelegaan, kita bisa melihat apa rencana Tuhan di balik apa yang kita alami. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Waktu kita mengalami kasih karunia Tuhan, kita memiliki cara pandang yang berbeda. Jangan bilang saudara sudah mengerti kasih karunia Tuhan, tapi saudara sulit mengampuni. Jangan bilang saudara sudah mengerti kasih karunia Tuhan, kalau saudara masih membalas orang berbuat jahat kepada saudara. Jangan bilang kita mengerti kasih karunia Tuhan kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain. Karena orang yang mengalami kasih karunia Tuhan, dia bisa melihat dari sudut pandang kemurahan Tuhan. Allah, aku juga orang berdosa. Dosaku begitu besar, aku sendiri gak mengampuni diriku sendiri. Tapi karena Tuhan yang penuh kasih, mau mengampuni aku, mau menerima aku, bagaimana mungkin aku tidak mengasihi orang yang bersalah kepada aku? Kita dimampukan untuk melihat dari sisi yang berbeda. Karena itu Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut mendatangkan kebaikan, turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Karena di dalam kasih karunia Tuhan, situasi buruk, ketertekanan, keterlukaan yang kita alami, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kemuliaan. Dulu saya adalah seorang yang punya cita-cita. Tahu nggak cita-cita saya, Bu, waktu saya masih kecil? Bukan jadi polisi, bukan jadi pegawai negeri, tapi cita-cita saya jadi preman. Kalau ditanya, Kasta, kamu jadi apa nanti besar? Jadi preman. Ngeri ya. Emang tampang preman. Makanya agak sangar sedikit ya. Cita-cita saya jadi preman. Tapi ada satu kejadian dalam hidup saya. Waktu karena saya suka jago-jagoan, suka karate-karatean, main karate sama bapak-bapak. Kaki saya dicas gitu, cekak. Kaki saya jadi cacat sampai sekarang. Saya benci sama bapak itu. Gara-gara kamu saya nggak bisa jadi main ke sana, main ke sini. Tapi akhirnya hari ini saya mengerti, kalau waktu itu kaki saya tidak terpelecok seperti Yakub, saya menjadi preman beneran. Karena apa, saudara? Tuhan merencanakan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Luka, sakit yang kita alami, kalau kita serahkan kepada Tuhan, kalau kita memutuskan untuk mengampuni, di situ kita akan melihat Tuhan mengubah apa yang direncanakan, apa yang direkarkakan buruk oleh dunia ini menjadi sesuatu yang indah dan luar biasa. Kenapa, saudara, kita mengampuni? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni kita. Bapak Ibu masih ingat tentang perumpamaan ini? Perumpamaan tentang pengampunan. Ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Dia datang kepada raja itu. Raja, maaf raja, aku gak bisa bayar hutangku. Bayar hutangmu. Gak bisa raja, aku gak bisa. Raja lihat hutangnya terlalu banyak, 10.000 talenta. Saudara tahu upah raja untuk 1 tahun itu berapa? 900 talenta.
Kalau utangnya 10.000 talenta berarti apa? Kurang lebih 11 tahun raja bekerja untuk mendapatkan itu. Artinya apa? Bagaimanapun caranya, dibunuh pun orang ini, diperbudak pun orang ini, dia nggak pernah bisa bayar hutangnya. Karena itu pada waktu itu raja berkemurahan. Oke, mulai sekarang kamu nggak usah bayar hutangmu. Dia pulang dengan senang hati. Waktu dia ketemu sama seseorang yang punya hutang hanya 100 dinar, dia pegang leher dan bayar. Apa artinya, saudara? Orang ini tidak bersyukur. Orang ini lupa diri, sehingga dia menuntut, menghajar orang itu. Itulah sebabnya di ayat yang terakhir dikatakan, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Akhirnya orang ini terkurung kembali. Karena apa, saudara? Karena dia sesungguhnya selama ini tidak pernah sungguh-sungguh mengalami pengampunan dari Tuhan. Akibat lupa mensyukuri, lupa menyadari akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, membuat kita justru terpenjara. Sesungguhnya hamba yang berhutang 10.000 talenta ini, dia tidak mensyukuri, dia lupa diri. Kalau kita lupa siapa diri kita, lupa akan kasih yang terbesar yang kita alami dalam hidup kita, maka kita pasti sulit mengampuni. Buat orang ini hanya mendengar Injil selama ini, hanya mengaku menerima Injil selama ini, hanya mengaku percaya Injil selama ini, tetapi dia tidak sungguh-sungguh menghidupinya. Injil ternyata masih sekedar menjadi pajangan, aksesoris, slogan semata. Tidak pernah membuat dia sadar akan keadaannya. Sebenarnya orang yang sulit mengampuni, saudara, ia tidak benar-benar mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Jika kita membalas, saudara, kita sebenarnya sedang mengambil porsinya Tuhan. Kita tidak percaya akan keadilan Tuhan, sehingga kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi waktu kita menyadari, aku juga diampuni oleh Tuhan, dosaku yang banyak sudah diampuni Tuhan, maka aku pun mengasihimu. Kenapa kita sulit mengampuni? Kita merasa berhak untuk menghukum orang itu. Karena apa? Karena kita merasa lebih baik, saudara. Kita lupa diri. Padahal kita juga adalah orang yang berdosa, orang yang penuh dengan kesalahan. Kalau kita sadari, kita juga diampuni, kita juga diterima, maka tidak ada alasan untuk kita untuk tidak mengampuni. Makanya dikatakan, mengampuni itu bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya, mengampuni tanpa batas, mengampuni tanpa syarat, mengampuni sampai tuntas. Amin. John Piper berkata seperti ini, Bapak Ibu. Jika kita tidak mengaku telah diampuni oleh Yesus, tetapi tidak ada manisnya pengampunan atau kesabaran atau kasih di hati kita untuk orang lain, maka sebenarnya pengampunan Tuhan tidak pernah ada di hati kita. Waktu kita sulit mengampuni, sesungguhnya kita selama ini belum menerima pengampunan dari Tuhan. Karena dunia ini tidak pernah bisa mengampuni, saudara. Yang bisa mengampuni itu dari Tuhan. Waktu kita berselisih, waktu kita ada selek satu dengan yang lain, Tuhan mau kita mengampuni. Aku mau mengampuni, itu perkataan yang Tuhan mau dengar dari setiap kita. Karena pengampunan akan membuka pintu-pintu berkat. Karena lewat pengampunan dia akan terus melanjutkan karyanya lewat hidup kita. Karena lewat pengampunan, kasih Tuhan yang besar itu
dinyatakan bagi dunia. Mari kita tunduk kepala. Apakah akhir-akhir ini saudara merasa tertekan karena disakiti, karena dilukai? Apakah hari-hari ini ada kesalahan saudara kita yang kita simpan dalam hati kita? Yang kalau kita lihat mukanya pasti kita kesel, pasti kita kepingin membalas, pasti kita kepingin menjauh darinya. Hari ini mari kita datang bersama-sama minta Tuhan memampukan kita untuk mengampuni. Tuhan ingin mengubah kutuk menjadi berkat dalam hidup kita. Tuhan ingin mengubah apa yang direka-rekakan buruk oleh dunia ini. Tuhan ingin ubah menjadi sesuatu reka-rekaan yang baik yang Tuhan sudah rencangkan sebelumnya kepada kita. Tuhan tidak ingin kita terpenjara dengan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan tidak ingin kita terpenjara ketika luka kita balas dengan luka. Tuhan ingin membangun umat Tuhan di tempat ini dengan umat yang menyatakan kasih yang sejati, kasih yang mau mengampuni. Biar hari ini Roh Kudus mengoreksi setiap hati kita. Roh Kudus mengingatkan saudara akan seseorang yang melukai saudara, yang selama ini saudara tidak pernah jujur dengan diri saudara sendiri. Hari ini di hadapan Tuhan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sakit hati dengan orang ini, aku terluka karena orang ini. Tuhan, aku kecewa dengan orang ini. Tuhan, aku marah dengan orang ini. Saudara jujur di hadapan Tuhan. Jangan berpura-pura. Buka hatimu. Tuhan mau menyembuhkan hatimu. Tuhan mau memulihkan engkau. Haleluya Yesus. Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Membebaskan umat-Mu. Menyembuhkan setiap hati yang terluka Bapa. Dan hari ini terimalah kebenarannya, bahwa Dia yang penuh kasih, Dia yang maha benar, Dia yang maha suci, sudah melupakan pelanggaran saudara. Dia tidak pernah ingat-ingat lagi kesalahan kita. Jauh ke dalam tubir laut Dia sudah membuang dosa kita. Sejauh timur dari barat Dia tidak pernah melupakan saudara, melupakan kesalahan saudara. Terimalah kemerdekaan itu. Terimalah kelegaan itu. Terimalah kedamaian itu. Kalau Tuhan sendiri melupakan, mengampuni saudara, bagaimana mungkin saudara tidak mengampuni dirimu sendiri? Bagaimana mungkin saudara tidak mengampuni orang lain dan berkata, Tuhan, aku juga berdosa sama seperti orang ini, tapi kasih-Mu menerima aku, kasih-Mu membebaskan aku. Maka hari ini Tuhan, aku tidak ada alasan untuk tidak mengampuni orang ini. Tuhan, dengan kasih-Mu aku mengampuni orang ini. Aku mengampuni orang ini. Aku mau berdamai dengan orang ini. Aku mau menyatakan kasih-Ku kepada orang ini. Kalau itu doa saudara, mari saudara bangkit berdiri.